Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Situbondo, akan melakukan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Kucing dalam Supervisi Akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, kemudian coach dan kucing. Saya, Fitrayayu Dwi Susilawati dari SMP 3 Panarukan. Dan saya Anis Farikur Rahman dari SDN 1 Budeman. Dan saya dari Yupi Agus Birono dari SDN 4 Sumberpola. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Anis. Waalaikumsalam Bu Fitri. Monggo mari Bu. Silakan duduk Bu. Ya, makasih ya Pak. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya Pak. Iya Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, sehat. Hanya ini putra saya lagi tidak enak badan. Bu, apa memang cuaca ini agak panas kemudian dingin kalau malam hari Iya. panas ya. Kalau seperti kita ini Bu sudah aman, imun kuat. Kalau anak kecil sama di rumah banyak juga ada yang sakit Ibu. Iya, saya sempat gerges juga Pak. Akhirnya saya minum Imun, obat, sudah. minum vitamin Betul. biar tidak sakit. Kalau semuanya sakit itu gimana Pak? Iya Ibu, ngomong ini Bu. Iya Pak. Ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya itu kemarin sore dapat telepon dari teman saya. Iya. Dia akan menanyakan pada saya, dia mempunyai masalah. Entah itu di sekolah, entah itu tentang murid, entah atau tentang dirinya sendiri. Saya juga tidak tahu. Jadi saya bingung. Jadi saya datang ke Bapak. Saya ingin tahu apa yang harus saya bicarakan sama si kucing tersebut. Begitu Bapak. Baik Ibu. Kira-kira ini Ibu, dengan kucing tersebut datang ke Ibu, Ibu punya rencana atau rencana apa selanjutnya yang akan dibicarakan dengan kucing tersebut? Gini Pak, saya mempunyai rubrik penilaian ya Pak. Rubrik penilaian. Iya, saya mempunyai rubrik penilaian untuk si kucing tersebut Pak. Itu awalnya itu rubrik itu saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Iya, sehingga dari pertanyaan yang saya buat itu, sehingga si kucing itu bisa menjawab pertanyaan itu, juga bisa membuat solusi dari permasalahan yang sudah dia hadapi. Iya. Gitu. Jadi sedikit-sedikit saya akan menarik dia untuk membuat masalahnya. Kalau saya menyelesaikan, dia tidak bisa membuat solusi sendiri. Betul. Kalau jika ada masalah lagi. Iya betul. Dari proses ini Ibu, Iya. kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan di dalam rencana Ibu? Kompetensi yang akan saya kembangkan Pak, saya itu akan mendengarkan sebagai pendengar aktif Pak, dari awal sampai akhir. Mindfulness. Iya, mindfulness. Saya akan mendengarkan aktif si kucing itu berbicara tentang permasalahannya Pak, sehingga saya tahu runtut apa sih masalahnya, apa sih rencananya, sehingga apa solusinya. Begitu Bapak. Baik Ibu. Dari pertanyaan-pertanyaan yang dari kehadiran utuh, iya Ibu ya. Iya. Setelah itu Ibu, kira-kira indikator kepercayaan apa sehingga nanti kucing ini sudah dikatakan berhasil? Ibu ini dikatakan berhasil ketika proses kucing di dalamnya. Saya tuh pengen si kucing itu menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara membuat solusi, terus membuat rencana-rencana. Biasanya itu kalau membuat rencana ya ada masalah, Iya. terus pasti ada solusi kan ya Pak ya. Terus dari rencananya kan bercabang-cabang Pak. Ya rencananya itu banyak. Nanti dari rencana yang dia buat, mana sih rencana yang bisa yang bisa tercapai, yang bisa terwujud untuk menyelesaikan permasalahan itu Bapak. Menurut saya seperti itu.
Betul sekali Ibu, sudah mulai dari awal Ibu merencanakan sebuah proses eh, rubrik di sana, membuat sebuah rubrik nanti yang akan digunakan untuk ketercapaian, indikator yang akan tentang kucing permasalahan oleh kucing ini. Menurut saya Ibu sudah bagus semuanya rencana yang Ibu akan laksanakan. Kira-kira dari saya Ibu ini apa yang bisa saya bantu kepada Ibu? Saya itu datang ke sini pingin tuh Pak, saya itu tidak pede dengan saya sendiri. Jadi saya kok sebagai teman curhatnya dia tentang masalahnya, jadi saya juga kepedean saya itu nanti menjadikan momok buat saya sendiri. Jadi saya bertanya juga sama Bapak, jadi tepang tindih si kuasa tanya sama saya tanya sama Bapak, seperti itu. Jadi mungkin dari rencana-rencana itu menurut Bapak bagaimana Pak sebelum saya menghadapi si kucing tersebut? Yang Ibu Fitri sampaikan mulai dari tadi itu sudah merencanakan sesuatu, kemudian kompetensi apa yang akan Ibu laksanakan, kemudian juga beberapa di dalamnya sudah ada indikator ketercapaian agar proses kucing bersama kucing Ibu itu sudah baik. Itu semuanya sudah baik Ibu. Menurut saya untuk segera Ibu bisa melaksanakan sehingga apa yang akan Ibu rencanakan itu bisa tercapai. Kemudian dari saya sebagai supervisor di sini akan membantu Ibu juga nanti mensupervisi. Dari kompetensi-kompetensi Ibu yang sudah Ibu sampaikan akan saya supervisi. Di mana sih nanti mungkin ada kekurangan sedikit, itu akan saya tuliskan menjadi sebuah umpan balik untuk Ibu nanti. Terima kasih Pak sebelumnya sudah membantu tentang permasalahan saya untuk coaching. Jadi sebelumnya saya terima kasih. Nanti lebih lanjutnya saya akan arahkan lagi ke Bapak apa keputusannya dari coaching tersebut Bapak. Sama-sama Ibu. Mohon nanti bisa kembali lagi ke saya supaya saya juga bisa memberikan feedback atau umpan balik kepada Ibu atas apa yang Ibu laksanakan. Terima kasih Bapak ya. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bapak Yupi ya. Iya betul Bu Fitri. Monggo Pak silakan duduk. Terima kasih permisi Bu Fitri. Ya. Bagaimana kabarnya Pak? Ya alhamdulillah Bu Fitri. Cuman agak sedikit gatal. Yoga. Iya Bu Fitri. Oh sudah gajian kok galau Pak? Iya kalau gajian sih kita gajian memang Bu Fitri. Cuman ini saya kok habis pusing ini. Jadi saya mikirkan tentang pembelajaran saya di kelas ini. Oh ada apa lagi Pak? Iya jadi begini Bu Fitri. Jadi saya kok merasa pembelajaran saya di kelas ini membuat murid-murid saya jenuh gitu loh. Jadi ada yang tiduran, ada yang ngomong sendiri, kemudian ada yang kata-kata tidak memperhatikan, bermain sendiri. Jadi itu yang saya pikirkan Bu Fitri. Jadi bagaimana caranya supaya mereka itu bisa berubah gitu loh Bu Fitri. Oh begitu. Jadi permasalahan yang Bapak datang ke sini itu berdasarkan mati murid ya Pak ya. Betul. Sering tidur di kelas. Ya, ada yang tidur di kelas. Artinya mereka itu sudah tidak fokus lagi Fokus dalam gitu pembelajaran. ya, tidak memperhatikan lagi. Iya. Terus rencana Bapak itu melihat anak seperti itu, terus Bapak bagaimana kan? Ya, saya sering juga Bu Fitri. Jadi di kelas itu saya juga sering menegur mereka. Jadi ada yang tidak perhatian, saya tegur mereka, saya ingatkan mereka. Itu yang sudah saya lakukan Bu Fitri. Cuman anak-anak nanti beberapa menit mereka kembali lagi seperti itu.
Ya, Oh jadi gitu. gitu. Ini yang membuat saya galau, Bu Fitri. Berarti Bapak ini kesini menaruh harapan sama saya Iya, tentang saya solusi apa yang ingin Bapak dapatkan betul, dari permasalahan Fitri. itu ya Ya, Pak ya. betul. Jadi saya menemui Bu Fitri ini, katakanlah ya ingin pencerahan lah, katakanlah seperti itu, atau mungkin ingin sedikit curhat-curhat ini, Bu Fitri. Iya. Berarti Bapak ingin anak tersebut mengalami perubahan yang awalnya malas, biar bisa bersemangat lagi di dalam pembelajaran Bapak maupun pembelajaran yang lain. Betul. Jadi terus langkah-langkah apa sih yang Bapak ingin lakukan terhadap anak tersebut? Apa sudah dicek anak tersebut apa mempunyai masalah, atau anak tersebut lagi memang akan tidak sarapan, apa anak tersebut itu lagi galau, dan kan banyak Pak masalahnya. Apa Bapak sudah menanyakan pada anak tersebut Pak? Ya, selama ini sih saya hanya sebatas menegur saja, Bu Fitri. Jadi Iya. saya tidak sampai menganalisis ataupun menanyakan kenapa mereka itu tidak fokus dalam pembelajaran waktu saya mengajar gitu. Iya. Jadi saya berpikir apa sih yang kira-kira akan dilaksanakan, atau mungkin yang kira-kira anak-anak bisa fokus lagi seperti itu. Oh iya, sekarang anak tuh memang ya Pak ya, memang banyak masalah. Atau anak tersebut itu tidak ada masalah di rumah itu Pak? Ya, itu yang saya pikirkan. Jadi sempat saya terpikirkan itu jadi mungkin saya harus katakanlah menggali lebih jauh Iya. tentang anak-anak, tentang pembelajaran, bagaimana mereka harus fokus dan seperti apa mereka harus di dalam kelas, kemudian mereka itu katakanlah harus seperti apa, dan mereka itu kendala-kendalanya apa sehingga mereka tidak fokus. Jadi saya masih belum menanyakan seperti itu, Iya. Fitri. Iya. Mungkin nanti itu yang akan saya lakukan. Jadi saya akan menggali lebih jauh bagaimana kendala ataupun kondisi anak-anak, mungkin awal mengajar, tentang kesiapan belajarnya seperti itu. Iya. Apa itu Pak? Sekarang kelas berapa anak tersebut Pak? Kelas 5. Kelas 5. Iya. Ini kan ajaran baru. Betul. Bapak bisa ke wali kelas sebelumnya, mungkin si anak tersebut di kelas 4 atau juga seperti itu. Nanti apa wali kelas sebelumnya itu juga mengalami hal yang sama dengan Bapak dan mengetahui ciri-ciri anak tersebut, kalau seperti itu dia kenapa gitu. Kan otomatis kan wali kelas yang lama Menanyakan mengetahui ya Pak ya. Jadi istilahnya menanyakan tentang latar belakangnya, Iya, ya, latar atau belakangnya. mungkin track recordnya dia, Iya, benar. masih kelas 4 seperti apa. Iya. Gitu ya. Oke Pak Yupi, dari rencana yang tadi Bapak sudah bicarakan, Pak Yupi mau ke wali kelas sebelumnya, akan membicarakan tentang latar belakang, tentang siswa tersebut, apakah siswa tersebut apa sama dengan sikapnya sama dengan waktu di kelas 4 Betul. atau hanya di kelas 5 saja seperti itu. Iya. Nah, jadi misalkan nanti Pak Yupi mendapat pencerahan dari wali kelas 4, Pak Yupi bisa menilai anak tersebut bagaimana. Begitu ya Pak ya. Betul, Bu Fitri. Jadi ada beberapa memang rencana-rencana atau solusi yang sudah saya pikirkan di situ. Yang pertama itu adalah menggali dulu, kita mungkin mengadakan katakanlah Face to face gitu. pendekatan face to face atau Face to pendekatan face. persuasif yang kita lakukan, ngomong dari hati-hati apa kendala, mungkin masalah di rumah, mungkin mereka itu katakanlah banyak pikiran dari Masalah rumah, di rumah. masalah di rumah, kemudian juga
juga yang terpenting tadi adalah juga menanyakan kepada guru kelas sebelumnya. Iya gitu betul ya. Pak. Jadi kita juga menggali informasi dari sana. Jadi mungkin itu yang memang harus saya lakukan Ibu gitu ya. Jadi saya juga mendapat pencerahan ini dari pembicaraan ini. Iya Pak. Jadi sudah bagus tadi mau face to face sama murid tersebut. Dan jika Pak bisa ada lagi yang lebih mendalam mungkin Pak dari rencana-rencana yang Bapak buat itu, jika anak tersebut tidak tetap seperti itu Pak, apa sih yang rencana berikutnya yang akan Bapak tempuh atau yang akan Bapak rencanakan kemudian hari? Begitu ya. Iya. Jadi Misalkan nanti ini sudah face to face sudah di seperti itu, ya. terus ke wali kelas mungkin di wali kelas dulu tidak seperti itu, terus Bapak Ya, membuat rencana mungkin, apa lagi? saya akan merencanakan akan berkolaborasi dengan pihak sekolah, utamanya Iya. dengan ini adalah kepala sekolah, dan jadi nanti tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan, saya akan juga sharing dengan pihak sekolah. Iya. Jadi kalaupun nanti rencana-rencana yang sudah saya lakukan di Fitri seandainya ya, tapi kita berharapkan Iya. masalah-masalah ini cepat selesai. Tapi seandainya nanti masalah ini masih tetap seperti itu, nanti kita akan berkonsultasi dengan pihak sekolah, itu kepala sekolah. Jadi bagaimana nanti kita mendapatkan pencerahan dari kepala sekolah. Oke Pak Yupi, dari rencana yang Bapak buat tadi, menurut Bapak itu anak yang mempunyai masalah tersebut ada di level yang keberapa dari 10 level yang terbaik? Menurut Bapak bagaimana? Ya, kalau di katakanlah di angka mereka itu di angka 5 kalau saya nilai. Jadi memang agak sangat jauh sekali. Kalau menurut saya idealnya sih kalau mereka sudah kelas 5 paling tidak kan sudah di level 8 atau 9 gitu. Jadi memang sangat jauh sekali lah dari ekspektasi saya itu sebagai guru di situ. Oh, oke. Berarti dari level 5 Bapak menginginkan level yang agak tinggi yaitu Betul. berapa tadi Pak? Antara 8 8 sampai 9. Berarti agak tinggi biar anak tersebut bisa sama dengan teman yang lain. Betul Ibu. Iya, mungkin karena hanya malas, hanya tidur-tiduran saja ya Pak ya. Iya. Kecuali kalau anak tersebut masalah dengan pembelajaran mungkin levelnya agak turun sedikit. Iya. Ini karena hanya malas saja. Terus kira-kira usaha apa nih yang akan Bapak lakukan lagi untuk menciptakan adanya perubahan dari level 5 mau ke level 9? Ya. Otomatis kan harus Ya, drastis harus gitu Pak. Tinggi. Iya, usaha apa sih yang Bapak ingin lakukan di situ untuk anak Ya, tersebut? itu Bu tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama kita akan menggali informasi dari anak itu tersebut. Iya. Ya, mungkin dari keluarga, kemudian masalah-masalah apa yang ditimbulkan jadi menyebabkan anak itu katakanlah kurang fokus Bu Iya, di betul, dalam betul. kelas. Kemudian selain itu juga menanyakan kepada guru sebelumnya Bu. Jadi kira-kira bagaimana anak ini satu-satu per anak kita tanyakan mengenai sikapnya yang dalam kelas. Kalaupun itu nanti mungkin katakanlah kurang berhasil atau mungkin bagaimana ya, kita akan konsultasi juga kepada pihak sekolah. Pihak sekolah. Betul. Jadi mungkin bisa katakanlah ada pencerahan-pencerahan dan katakanlah ada jalan keluar. Jadi dengan permasalahan saya ini tadi. Iya, itu sudah bagus rencana. Ada 3 rencana ya Bapak ya tadi ya. Yang pertama yaitu face to face. Betul, betul. Ibu. Yang kedua yaitu mau menanyakan ke wali kelas. Yang ketiga yaitu kalau Bapak. Oh, mungkin satu hal lagi Bu, Iya. yang perlu saya itu mungkin dari diri saya sendiri Bu. Iya. Ya, jadi mungkin ada faktor internal dan eksternal. Iya. Jadi mungkin dari saya juga
katakanlah mungkin pembelajaran yang kurang menarik mungkin ya Bu ya, bisa jadi seperti Jadi anak itu. tersebut Jadi akan malas. anak-anak itu ya katakanlah merasa bosan atau boring di kelas. Iya benar. Baru saya pikirkan Bu ya. Iya, kemudian berarti seperti Bapak itu. ini sudah percaya diri ya, jadi tidak fokus sama anak tersebut, menyalahkan anak Betul, tersebut. betul. Mungkin saya sendiri seperti itu, Iya, iya. sehingga anak saya seperti ini, begitu Betul, ya Pak ya. betul sekali. Jadi Iya. itu yang akan saya lakukan ya utamanya setelah yang tadi yang sudah diutarakan, kemudian yang terakhir saya akan juga mungkin akan berubah Taktik atau pembelajaran strategi ya, mungkin ya. pembelajaran, mungkin juga menerapkan asesmen di awal pembelajaran, kesiapan mereka, kemudian katakanlah membuat kelompok. Jadi pembelajaran sesuai dengan minat, kemauan dan bakat siswa itu. Mungkin pembelajarannya kurang menyenangkan gitu ya Pak. Ya, Sehingga anak katakanlah malas ya. ya seperti itu. Jadi saya akan melakukan hal yang tadi. Bagus Pak, rencananya sudah bagus, tepat. Mudah-mudahan Bapak bisa menyelesaikan masalah itu tidak sampai kepala sekolah, Betul, betul. sehingga nanti bisa diselesaikan secara lancar Ya. dan cepat, sehingga anak itu cepat mengalami perubahan. Iya. Kalau sudah mengalami perubahan, siswa itu nanti akan belajarnya lebih enak dan lebih masuk. Betul, betul. Kan kita sekali. juga, tadi Pak Yupi juga mengatakan tidak tahu kesalahannya saya, apa sih kesalahan Betul. muridnya. Jadi saya juga berpikir seperti itu, dan saya mungkin cenderung pada yang terakhir ini Bu. Jadi Oh. seperti itu apa yang akan saya lakukan. Jadi saya Iya, nggak sabar benar. lagi nih Iya, untuk benar-benar. mencoba. Langsung Pak Yupi Iya, mendapatkan untuk pencerahan ya. mencoba. Ini saya sudah bersemangat lagi nih. Iya, benar-benar. Nah, dengan pembicaraan ini saya bersemangat lagi untuk katakanlah ingin segera mencoba ini. Iya, mungkin ada perubahan dari strategi pembelajaran yang akan dibuat Pak Yupi dengan cara yang terbaru. Betul, betul. Mungkin anak ini berubah. Betul. Kalau tetap tidak berubah berarti anaknya tetap memang sikapnya seperti itu. Iya, Nah, iya. Ya bagus Pak Yupi. Mudah-mudahan Pak Yupi mendapatkan siswa tersebut berubah sehingga Pak Yupi mendapatkan siswa yang diinginkan Bapak. Betul, betul, Bu Fitri. Sehingga nanti nilainya juga kan kalau sudah anak yang malas pasti nilainya kecil kan Pak ya. Betul. Jadi semoga anaknya nanti akan berubah dan nilainya akan besar. Ya, terima kasih Bu Fitri ya. Ini sudah yang membuka pikiran saya, Iya. membuka Iya. pikiran saya untuk apa yang menjadi solusi dari permasalahan saya. Iya. Mungkin nanti kalau kita ketemu lagi, Baik, Bu Fitri, kalau ya. sudah Bapak melaksanakan mengerjakan rencana yang sudah Bapak susun tadi, Iya. baik dari Bapak maupun dari siswa tersebut, Betul. nanti kita ketemu lagi tentang perubahan yang terjadi, sehingga saya juga puas tuh Pak, Iya. saya juga lega. Bagaimana Pak Yupi, saya kan juga Iya. berpikiran Pak, Saya soalnya akan- Bapak kan curhatnya sama saya, Betul, jadinya akan saya juga mau tahu pasti perubahan pada anak tersebut. Ya, betul. Jadi saya akan nanti secepatnya akan melaksanakan apa yang sudah saya katakan tadi, dan ingin cepat-cepat akan menghubungi Bu Fitria lagi Iya, iya. nanti Baik, Pak. untuk selanjutnya. Saya siap. Nanti Bapak hubungi saya dulu. Baik. Nanti kalau sudah ada perubahan pada sifat tersebut, Bapak hubungi saya. Kapan siapnya kita ketemu lagi. Terima kasih, baik Bu Fitria. Mohon maaf Bapak, saya hanya sampai di sini saja. Ya, Untuk lebih lanjutnya nanti kita bahas berikutnya ya Pak ya. terima kasih atas waktunya Bu Fitria. Sama-sama Bapak. Jadi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk saya. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Fitria. Assalamualaikum Pak Anies. Waalaikumsalam Bu. Mari Bu, mari duduk dulu Bu. Terima kasih Pak Anies. Bagaimana Bu terkait proses yang sudah dilakukan Ibu dengan Tadi dengan sama Pak Puji? Yupi. Iya betul, dengan Pak Yupi sebagai Puji. Iya Pak. Tadi Pak Yupi datang kemari untuk menyelesaikan
coaching saya yang sudah melakukan coaching pada saya, dia sudah sesuai dengan alur cerita, ya, sudah menanyakan tujuan, sudah menanyakan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali si kucing untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, sehingga kucing itu bisa Pak, mengatasi masalahnya dengan rencana-rencana yang dia buat sendiri. Akhirnya dia tidak pede tuh Pak dengan rencananya dia. Jadi si kucing saya itu menanyakan pada saya seperti itu Bapak. Betul, baik Bu. Dari kompetensi yang Ibu tadi di awal kepada saya, Ibu akan hadir penuh di sana. Nah, kemudian dari kompetensi tersebut, indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu yang sudah dikembangkan di sana, indikator ketercapaian apa pengembangan yang diinginkan oleh Ibu dari kompetensi yang Ibu tadi sebutkan di awal ketika bersama saya, yaitu ingin hadir sepenuhnya mindfulness. Iya, tadi indikatornya itu memang sudah sesuai dengan rencana yang diselesaikan oleh si kucing tersebut. Kemudian solusi-solusi yang dikeluarkan oleh si kucing tersebut sudah membuat saya sesuai dengan apa yang saya inginkan juga, sehingga bisa mengatasi masalah si muridnya tersebut. Ternyata si Pak Yupi sendiri, kucing saya tersebut, dia bukan menyalahkan pada siswanya saja. Kenapa sih siswanya saya itu kok sering tidur di kelas? Ternyata dia menyalahkan dirinya sendiri juga. Selain siswa, si kucing saya juga menyalahkan dirinya sendiri. Apa mungkin pelajaran saya itu tidak mengena atau membosankan pada si siswa tersebut. Jadinya rencana yang dibuat si kucing jadi bisa diselesaikan dengan solusi-solusinya sendiri. Jadi sebelum saya memberikan solusi, dia sudah membuatnya sendiri. Begitu Bapak. Baik Ibu. Dari apa yang Ibu sudah lakukan, saya sedikit akan memberikan umpan balik terkait apa yang sudah Ibu lakukan bersama Bapak Yupi sebagai kucing. Di sana Ibu sudah betul yang saya perhatikan, Ibu sudah hadir penuh sesuai dengan apa yang ingin Ibu kembangkan di sana. Kemudian sehingga kucing itu merasa Ibu merasa nyaman, merasa enak dengan posisinya, karena Ibu itu betul-betul proses mendengarkan secara utuh. Yang saya lihat tadi betul apa kompetensi yang sudah Ibu ingin dicapai itu sudah tercapai. Kemudian ada masukan sedikit Ibu dari saya ketika Ibu menanyakan. Di sana ada proses bertanya dengan secara tajam, berbobot. Sudah Ibu lakukan, tetapi pertanyaan-pertanyaan itu ini Ibu, mohon maaf, masih mengandung pertanyaan yang tertutup. Ya, di sana ketika tadi mungkin solusinya seperti ini Pak, itu sebaiknya Ibu hindari. Di sana ada satu yang lain itu sudah bagus pertanyaan-pertanyaannya. Ketika menanyakan sebuah solusi itu bagaimana kalau solusinya seperti ini Pak, mungkin sebaiknya ini menghindari pertanyaan solusi itu. Cuma cukup mengarahkan saja bagaimana Pak Yupi itu memunculkan solusi dengan sendirinya. Itu yang lain sudah cukup baik itu. Mungkin itu saja observasi yang disampaikan yang diketahui oleh saya. Kemudian
dan lain-lain Ibu sudah sesuai dengan percakapan yang sudah Ibu tadi lakukan. Nah, kemudian dari percakapan yang Ibu lakukan dengan oleh Puji, keinginan apa lagi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu ucapkan? Tadi sudah mindfulness-nya ketika hadir penuh sudah dilakukan dengan baik. Kemudian percakapannya juga berbobot, tapi ada sebagian yang masih adalah gitu ya. Apa yang Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan hasil melakukan coaching yang dilakukan? Iya Pak, saya akan membuat pertanyaan yang lebih berbobot tadi yang untuk si coaching tersebut. Jadi saya itu bingung gitu Pak tadi antara memberi solusi dengan memberi pertanyaan. Jadi saya memberikan solusi seperti itu bertukar tindih sama si coachnya, sama si coachingnya. Jadi saya akan membuat pertanyaan yang berbobot lebih bagus lagi sehingga bisa dipahami oleh si coachingnya Pak. Begitu Bapak. Memang tidak ada yang sempurna. Iya. Tapi apa yang kita lakukan ini adalah sebuah proses untuk menuju kebaikan semuanya. Iya, mudah-mudahan ketika Ibu nanti akan melaksanakan proses coaching lagi, itu sudah menjadi rencana-rencananya itu sudah lebih bagus lagi dengan mengembangkan kompetensi yang lain seperti membuat pertanyaan yang berbobot. Ya, mungkin itu Ibu observasi yang bisa saya lakukan kepada Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada lagi masih ditanya kepada saya sebagai observer. Iya, saya itu ingin berbicara pada seseorang jika seseorang itu mempunyai masalah pada saya itu bisa lebih luas pengetahuan saya sehingga saya itu juga lebih banyak memberikan masukan, bukan solusi, memberikan masukan pada coach yang datang ke saya, begitu Bapak. Jadi ya, selain pertanyaan yang berbobot, kompetensi saya dalam berbicara itu juga akan saya tingkatkan Bapak. Baik Ibu. Dari kompetensi coach ya, sebagai coach Ibu hadir secara penuh, kemudian juga memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot apa yang sudah dilakukan, itu sudah bagus. Jadi perlu dikembangkan lagi, hanya perlu bagaimana mungkin cari referensi lain sehingga ketika nanti ada proses coaching lagi sudah menjadi lebih baik. Iya Bapak, saya akan membaca literatur yang lebih banyak sehingga wawasan saya juga lebih banyak, begitu Bapak. Iya. Terima kasih Bapak atas masukannya, Sama-sama. Pencerahannya, Bapak hebat sehingga saya bisa. Tidak ada yang hebat ini, kita proses sama-sama belajar. Iya, saya awalnya tidak bisa berliterasi, akhirnya saya akan membaca berliterasi sehingga wawasan saya menjadi luas. Terima kasih Bapak, mohon maaf waktunya sudah mengganggu Bapak. Tidak apa-apa, sama-sama. Monggo Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.